dalam Riyahainis Syariah juz 1 halaman 239. Ini sudah mendekati saat-saat akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidah Fatimah hadir di Ghadir Hum itulah, maka pada saat ketika Nabi wafat kemudian kekhalifahan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar oleh peristiwa Saqifah, Sayyidah Fatimah mendatangi rumah-rumah mereka yang hadir pada peristiwa Al-Ghadir dan mengingatkan mereka. Diketuk pintu rumahnya satu-satu, diingatkan tentang Ghadir Hum itu, dan dengan itu gugur hujah. Jadi kalau orang-orang itu nanti berhujah juga mengelak ini dan itu, tidak ada yang mengingatkan. Yang melakukan tugas itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, yang mengetuk pintu rumah orang-orang baik Ansor dan Muhajir yang hadir di Ghadir Hum di Madinah. Karena Sayyidah Fatimah tahu siapa yang hadir di Ghadir Hum, siapa yang menyaksikan itu, dan mengingatkan mereka tentang peristiwa Ghadir Hum. Sudah berulang-ulang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi menyampaikan isyarat saat-saat terakhir beliau, yusaku an udhiya fa ujib. Sudah dekat waktuku, aku akan dipanggil dan aku akan menjawab. Atau berkali-kali pada orang-orang Islam Nabi berkata Shallallahu Alaihi, la'ali la alqakum ba'da ami hadza. Mungkin aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahunku ini. Suatu saat Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha bermimpi setelah haji wada. Kemudian ia kabarkan pada Nabi. Sayyidah Fatimah sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu terjatuh dari tangannya dan hilang. Jadi Al-Qurannya tergeser, tergelincir, terjatuh dan hilang. Kemudian dengan perasaan yang berat, yang sedih, ia mengisahkan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi, ana dzalikal Qur'an. Akulah Al-Qur'an. Itu kata Nabi sallallahu alaihi. Ya nuru aini, wahai cahaya mataku, wasur'ana ma arhala, dan sungguh cepat waktunya aku akan berangkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah dan Imam Ali adalah orang-orang yang berada pada saat-saat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi menghabiskan seluruh waktunya bersama Nabi sallallahu alaihi. Misalnya di dalam Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, ini rujukan Ahlus Sunnah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 2 garis miring 178. Mu'adz bin Jabal bertanya pada Siti Aisyah, kaifa wajadti Rasulullah sallallahu alaihi inda wajhihi wa wafatih? Bagaimana menurutmu, bagaimana engkau lihat Nabi sallallahu alaihi ketika sakitnya dan wafatnya? Kata Aisyah, ya Mu'adz, ma syahadtu, wahai Mu'adz, aku tidak melihatnya inda wafati. Aku tidak hadir pada saat wafat Nabi itu. Tapi di sisimu ada Fatimah putrinya, tanyalah dia. Nah, itu rujukan ucapan Siti Aisyah itu pada Al-Isobah, itu rujukan Ahlussunnah juz 2 garis miring 178. Begitu banyak riwayat dalam mazhab Ahlussunnah pun yang menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu tidak tahu saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hadis dalam Bukhari yang menunjukkan ucapan Siti Aisyah bahwa Nabi wafat di pangkuannya. Dan satu hadis itu mengalahkan puluhan hadis yang lainnya. Jadi hadis-hadis lain yang menceritakan Nabi wafat di pangkuan Imam Ali hilang karena satu hadis. Yang diambil hadis itu saja, yang lainnya hilang. Dan itu diriwayatkan dalam berbagai kitab lainnya, baik Bukhari termasuk Al-Isobah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi sakit, kan Nabi dipindahkan dari rumah Siti Aisyah ke rumah Nabi yang sekarang itu. Jadi mungkin rumah Siti Aisyahnya yang di mana? Kalau dalam riwayat saya lupa Muslim atau Bukhari, memapah Nabi itu Abbas, dan kata Siti Aisyah warajulun akhar, dan laki-laki yang lain. Siti Aisyah tidak menyebutkan namanya. Ketika sahabat yang meriwayatkan hadis itu bertanya kepada yang lain, Anas bin Malik itu, tahukah kamu siapa laki-laki yang tidak disebutkan Aisyah itu?
dialah Ali bin Abi Thalib. Nabi dipapah oleh Abbas dan Imam Ali alaihissalatu wassalam. Nah, pada saat-saat terakhir ketika Nabi sakit, sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidah Fatimah lah salamullah alaiha yang mengunjungi, yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi dan mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi dalam kondisi yang sakit berat dan tidak dapat hadir, tidak dapat mengunjungi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi. Rumah istri-istri Nabi itu kan tersebar. Nabi sakit, Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha yang mendatangi rumah para istri. Cari setelahnya, apakah setelah dikabarkan itu lalu mereka berdatangan ke rumah Nabi atau tidak para istri. Makin berat sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah berada di samping Nabi dan Imam Ali. Ini yang sering dikutip dalam maktal-maktal narasi Asyura. Wa kurba likurbika ya abata, duhai besarnya musibah dengan kepergianmu wahai abah. Kadang-kadang Sayyidah Fatimah menangis, kadang-kadang juga berdoa. Ketika makin berat sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang berkunjung membesuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nabi melihat mereka berdua, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam amurukum bil masiri fi jaisi Usama. Tidakkah aku perintahkan kalian untuk pergi dengan tentaranya Usama, dengan kelompoknya Usama, kafilahnya Usama? Fa'tadaru ila anna nabiyya, kemudian mereka minta maaf. Nabi bertanya, kenapa tidak bersama rombongan Usama? Mereka minta maaf kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda setelah itu, u'tuni bidawatin, datangkan kepadaku tinta. Aktub lakum kitaban la tadillu ba'di abadan. Aku akan tulis bagi kalian sesuatu, kalian tidak akan menyesal selama-lamanya. Nah, jadi sebelum itu Nabi bersabda, kenapa kalian tidak ikut pasukan Usama? Mereka minta maaf, menyampaikan alasan dan sebagainya. Lalu kata Nabi, datangkan kepadaku tinta dan kertas, aku akan tuliskan sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Kemudian mereka bertengkar, para sahabat waktu itu, dan nanti saya sebutkan rujukan-rujukannya. Nabi mengigau. Dalam nas yang lain, Khalifah Umar berkata, sakit Nabi sudah sangat berat, cukuplah bagi kita kitab Allah. Lalu mereka bertengkar, dan Nabi bersabda, qumu anni la yanbaghi indit tanazu, pergilah kalian dariku, tidak layak bagi kalian bertengkar di hadapanku. Dan semua itu disaksikan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha biqalbin hazinin wa ainin dahmiyah, hati yang penuh luka dengan hati yang sedih dan mata yang berlinang tangisan melihat bagaimana orang bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana keinginan Nabi, pesan Nabi tidak disampaikan, melihat bagaimana perintah Nabi tidak dijalankan. Rujukan Ahlus Sunnahnya Al-Kamil Fit Tarikh juz 2 320, kemudian dalam Sahih Bukhari pada kitab ilmu bab menuliskan ilmu, dan rujukan-rujukan lainnya yang sudah dapat dilihat, sudah dapat diperoleh. Nah, itu posisi dan kedudukan Sayyidah Fatimah salamullah ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirral mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi wa ahsahu kitabuk. Allahumma ya Rabb Fatimah isfi sadral Fatimah bidhuhuril hujjah.